Ya, pemirsa, pemerintah hingga kini terus bekerja keras untuk mewujudkan Indonesia menjadi pusat produsen produk halal dunia, sebab industri halal akan berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, sekaligus merealisasikan visi Indonesia Maju tahun 2045 mendatang. Dalam rapat pleno kedua Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KNEKS yang dipimpin langsung Wakil Presiden Maruf Amin selaku Ketua Harian KNEKS, tema bergerak lebih cepat untuk mewujudkan Indonesia sebagai produsen halal terkemuka di dunia menjadi fokus pencapaian pemerintah dalam mengembangkan potensi industri halal tanah air. Wakil Presiden Maruf Amin menegaskan bahwa potensi Indonesia menjadi produsen terbesar industri halal dunia sangat besar. Untuk itu semua pihak mulai dari Kementerian Keuangan, Kementerian Koperasi dan UKM serta beberapa menteri dan anggota KNEKS harus bergerak cepat, kompak serta bersinergi dalam mewujudkan Indonesia sebagai produsen halal Indonesia. Melangkah lebih cepat untuk mewujudkan cita-cita Indonesia untuk menjadi pusat halal dunia dengan membangun berbagai ekosistem kita, yaitu tentang penguatan master plan kita, tentang data ekonomi syariah yang lebih lengkap, dan kita akan membangun kelembagaannya sampai ke daerah dengan membangun yaitu Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah di seluruh provinsi. Di sisi lain, pemerintah tengah memperluas poin strategis dalam mengembangkan industri produk halal, modifikasi data produk halal sebagai perdagangan internasional termasuk sertifikasi halal. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX. Baik pemirsa, untuk membahas tema menarik kita hari ini, kerja cepat menuju produsen produk halal dunia, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Afdal Aliasar. Beliau adalah Direktur Industri Produk Halal Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Ya, selamat pagi Pak Afdal. Pagi Mas Prasetyo. Salam sehat Pak. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat juga Pak. Ini menarik kalau kita cermati dengan fokus pemerintah yang terus-menerus begitu tadi sudah disampaikan, ini kerja cepat begitu untuk mengejar Indonesia menjadi salah satu pionir begitu ya, produsen produk halal terbesar di dunia. Bagaimana kesiapan dari KNEKS ini Pak? Baik, memang kemarin Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah baru saja melaksanakan rapat pleno yang kedua ya, di tanggal 30 Mei kemarin. Di dalam rapat pleno ini, Bapak Wakil Presiden sebagai Ketua Harian KNEKS menyampaikan bahwa kita perlu bergerak lebih cepat. Bapak Presiden sudah mencanangkan bahwa kita akan menuju negara pusat produsen halal dunia. Di KNEKS kami bersama dengan 16 kementerian dan lembaga dan stakeholder di luar pemerintahan juga saling bahu-membahu untuk membangun program-program untuk melaksanakan percepatan tersebut. Jadi dari 13 program prioritas yang waktu itu ditetapkan pada rapat pleno yang pertama, 8 diantaranya sudah berhasil dilaksanakan dengan baik. Salah satunya adalah pertama mungkin kodifikasi data industri produk halal. Kita ingin ekspor produk halal Indonesia itu bisa tercatat dengan baik. Kita tahu industri mana yang menjadi pioneer, ke negara mana tujuan ekspornya, dan kita bisa nanti memperbaiki bagaimana industrinya bisa berkembang dengan lebih baik lagi. Kemudian kita sedang mengerjakan master plan industri produk halal agar pengembangan industri halal di Indonesia bisa menyatu menjadi suatu hal yang resultan positif. Jadi pihak-pihak yang terkait nanti bisa menjadikan master plan ini sebagai rujukan. Mulai dari research-nya, mulai dari pengembangan kawasan industrinya, bagaimana perdagangannya, model sertifikasi, dan juga lifestyle yang perlu dikembangkan, termasuk SDM, teknologi, dan digitalisasi tentunya. Jadi banyak juga hal, yes? Ya, ini menarik juga kalau kita cermati nih Pak Afdal, mohon maaf kalau misalnya kita sampaikan kembali di mana Wapres menekankan pentingnya data begitu, pemutakhiran data terkait dengan ekonomi syariah. Sejauh ini bagaimana? Apakah sudah cukup komprehensif data yang kita miliki nih Pak Afdal?
Ya, bicara data mengenai ekonomi syariah, kalau data keuangannya kita memiliki data yang sangat komprehensif. Oke. Catatan dari Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, kita sangat memiliki data tersebut. Namun kalau bicara industri, Mas Prasetyo, jadi industri kita basically sebenarnya adalah industri halal sangat besar porsinya di dalam industri kita. Namun tidak terlihat secara jelas bagaimana data tersebut kemudian kita katakanlah kita ingin tahu Ya. berapa ekspor produk halal Indonesia katakanlah ke negara YC country misalnya. Kita tahu ekspornya terjadi, kita tahu jumlahnya besar, tapi specifically kita belum dapat melihat secara akurat. Nah, oleh karena itu data tersebut kita lakukan kodifikasi. Kami Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Lembaga Nasional Single Window, dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH sudah melakukan integrasi. Jadi database dari masing-masing pihak tadi sudah kita online kan, sudah kita lakukan integrasi sehingga nanti ekspor produk halal, kalau seandainya data informasi sertifikat halal itu dicantumkan akan kelihatan. Nah ini akan menjadi suatu hal yang akan bisa memberikan statistik ya yang sangat baik buat stakeholder kita untuk mengembangkan pengembangan policy ke depannya. Oke, sejauh ini realisasinya sudah sampai mana? Apakah sudah ada data yang bisa kita sampaikan juga ke publik nih, jumlah produk-produk halal kita yang diekspor, kemudian ke negara mana saja, tujuan dari produk-produk halal Indonesia, Pak Afdal? Ini sedang berlangsung, Mas Prasetyo. Kita sedang kumpulkan datanya. Dashboardnya sudah kita buatkan. Dan juga dari ekspor nanti kita akan bergerak di tahun ini juga. Kita juga akan mensinkronisasikan data produk impor yang masuk ke Indonesia. Jadi memang data suatu pekerjaan besar ya, yang kita butuh tadi disebutkan oleh Pak Wapres, bergerak lebih cepat lagi. Tidak hanya di urusan data, tapi tentu yang lebih penting nanti bagaimana data tersebut bisa dijadikan suatu rujukan. Policy apa yang perlu dihandle, industri mana yang perlu dikembangkan, atau perdagangan seperti apa yang perlu kita lebih kencangkan lagi ke depannya. Dan berikut ini kami sampaikan infografik untuk Anda. Ini adalah beberapa capaian yang sudah dilakukan oleh Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Data selengkapnya di layar televisi Anda. Dari 13 program prioritas tadi yang sudah disampaikan, 8 sudah terrealisasi. Yang pertama kita lihat kodifikasi data industri produk halal yang tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Afdal. Ini menjadi salah satu penentu nanti bahwa data yang dimiliki oleh pemerintah itu akan lebih komprehensif begitu dan lengkap. Kemudian pembentukan task force lintas kementerian lembaga, percepatan implementasi sertifikasi halal UMK, kemudian juga layanan syariah jaminan sosial ketenagakerjaan, transformasi pengelolaan wakaf uang nasional, pusat data ekonomi syariah, kemudian zona kuliner halal aman dan sehat, kemudian kelembagaan ekonomi syariah tingkat daerah, riset dan inovasi produk halal berbasis teknologi. Dan berikutnya kita lihat bagaimana dengan langkah inisiatif dan fokus percepatannya seperti apa untuk menuju pusat produsen produk halal dunia. Kita lihat ada beberapa hal yang mungkin perlu dicermati, pembiayaan, kemudian sertifikasi, ekspor dan impornya seperti apa, terus zona kuliner halal aman dan sehat, pusat data ekonomi syariah dan riset halal. Ini juga beberapa poin yang akan kita bahas lebih jauh lagi bersama dengan Pak Afdal Aliazar, Direktur Industri Produk Halal Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Baik Pak Afdal, berdasarkan data yang tadi sudah disampaikan ini menarik. Kodifikasi tadi sudah dilakukan, begitu kemudian taskforce juga sudah ada. Yang menarik berikutnya kita kan tentu butuh pengembangan dari sisi produksinya nih. Tadi pada saat jeda kita bahas terkait dengan riset. Nah seperti apa nih riset produk halal yang saat ini sudah dikembangkan oleh pemerintah sendiri atau KNKS? Baik, baru saja bulan yang lalu itu Bapak Wakil Presiden meresmikan suatu fasilitas research di Gunung Kidul dimiliki oleh BRIN ya, Badan Riset Inovasi Nasional. Ini adalah fasilitas research untuk pangan halal yang bisa menjadi rujukan oleh para researchers di Indonesia, bisa memanfaatkan fasilitas yang ada di sana untuk bisa dipakai membangun lebih banyak lagi material-material yang halal
mengganti atau mensubstitusi material-material yang non halal atau material import terutama ya. Karena ingin kita bersama-sama material halal yang ada di Indonesia, raw materialnya kita kembangkan, kita research, kita jadikan end product yang memang bisa dipakai untuk keperluan industri khususnya makanan dan minuman. Jadi ini suatu fasilitas riset skala internasional, Mas Prasetyo. Wow, skala Kami internasional. berharap para universitas di Indonesia nanti bisa memakai bersama-sama ya, melakukan research di sana berkolaborasi dengan BRIN. Oke, tapi kalau kita lihat dengan tadi beberapa bahan ataupun produk-produk yang akan dihasilkan adalah memang yang memenuhi kaidah kehalalan begitu yang sesuai dengan syariat Islam. Tapi bagaimana dengan raw material tadi, bahan bakunya, apakah semuanya tersedia di Indonesia atau masih ada tetap yang diimpor? Ini Pak Afdal. Bicara bahan baku sebenarnya kita sangat banyak sekali ya. Mulai dari produk agriculture, pertanian, produk perikanan dan turunannya, produk-produk bahan pangan ya. Raw material dari agriculture ini kan semuanya halal. Namun begitu dia diolah menjadi suatu produk olahan, disitulah titik kritis kehalalan itu mulai terjadi. Apakah ada pencampuran dengan material lain ataukah mungkin perlu tambahan-tambahan zat aditif ya. Yang selama ini mungkin kalau kita lihat zat aditif, flavors, perisa dan segala macam ini banyak itu dari import ya. Nah ini kita coba replace bagaimana kita bisa berharap ke depan Indonesia punya pabrik gelatin halal, kita punya pabrik emulsifier atau pabrik flavors yang memang nanti bisa memenuhi kebutuhan industri pangan dan minuman kita. Nah, jenis produk halal yang menjadi andalan sejauh ini dari KNKS maupun pemerintah begitu untuk meningkatkan lagi produk halal Indonesia apa saja ini? Saat ini kita lihat kalau sektor industri halal yang memang menjadi unggulan pertama tentu adalah makanan dan minuman. Namun di samping makanan dan minuman kita melihat sektor fashion ini juga berkembang. Kalau bicara halal tentu fashion bukan soal halalnya, tapi ini adalah masalah modest fashion, lifestyle halal tersebut mendorong masyarakat kemudian berinovasi dengan produk fashion yang lebih baik. Dan ternyata ini mendapatkan tempat di masyarakat. Bahkan Indonesia kalau kita lihat desainer-desainer yang dikeluarkan oleh hasil karya anak bangsa ini bisa menembus pasar internasional. Nah, di samping makanan minuman, modest fashion, juga yang menarik adalah ke depan itu adalah kosmetik dan farmasi. Kita berharap Indonesia saat ini sudah menjadi produsen vaksin halal, akan lebih banyak lagi ke depan vaksin halal yang bisa diproduksi di Indonesia. Dan kita tahu dengan era pandemi yang terjadi seperti sekarang ini, ketahanan kesehatan dunia akan sangat menjadi perhatian banyak negara. Dan kita berharap Indonesia bisa memainkan peran yang lebih besar lagi ke depannya. Oke, lantas daerah mana saja yang akan difokuskan untuk memproduksi produk-produk halal tadi? Indonesia kita sedang arahkan untuk membangun lebih banyak lagi kawasan industri halal. Saat ini kita sudah memiliki ada 3 ya. Di kawasan Bintan, di Kepulauan Riau, kemudian di Cikande, Banten, Jawa Barat, dan Banten ya. Dan kemudian ada di Sidoarjo, Jawa Timur. Kami berharap masing-masing daerah ini memiliki keunggulan yang berbeda-beda. Katakanlah di Kepulauan Riau mereka dekat dengan hub internasional, dengan Singapura begitu. Produksi bisa dilakukan dengan sangat baik, ekspor bisa dilaksanakan dengan sangat cepat. Jadi kalau misalnya produknya ada sebagian memang membutuhkan material import ya, bisa dikerjakan di sana dan kemudian bisa kita produksi dan kita jual untuk pasar internasional ya. Jadi kita berharap kawasan industri halal ke depan bisa berkembang jauh lebih baik lagi. Baik Pak Afdal, kita bicara mengenai tadi komite untuk yang daerah ini kalau kita bicara Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, tapi kita bikin Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah. Ini sudah berapa banyak komite daerah yang dibentuk, kemudian efektivitasnya yang diharapkan seperti apa? Pak Afdal, silakan. Oke. Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah ini memang suatu hal yang baru ya, Mas Prasetyo ya, dan para pemirsa. Alhamdulillah yang pertama sebagai pioneer ada di Sumatera Barat, baru saja meresmikan KDEKS Sumatera Barat. Jadi apa fungsinya KDEKS ini? Fungsinya adalah sebagai perpanjangan tangan. Karena membangun ekonomi syariah, membangun industri halal, tidak hanya kerja dari pemerintah pusat saja, betul-betul bisa diimplementasikan dengan baik. Kita membutuhkan peran aktif dari pemerintah daerah dan stakeholder yang ada di daerah.
Baik. untuk bersama-sama membangun menjalankan strategi yang sudah dilaksanakan. Nah, kalau kita lihat pola kerjanya sendiri bagaimana begitu? Karena kan mungkin daerah juga berkeinginan bisa meningkatkan aktivitas ekonomi, pendapatan asli daerah dengan mengangkat kembali produk-produk halal yang ada di daerah mereka masing-masing ini, Pak Afdal. Ya, pola kerjanya akan dikoordinasikan bersama dengan KNKS dari pusat. Namun kita akan memberi ruang kepada daerah untuk mengunggulkan keunggulan dari daerah masing-masing ya. Ada daerah yang mungkin unggul di sektor pariwisata, ada daerah yang mungkin unggul di sektor industri makanan minuman, ada yang daerah mungkin di sektor fashion bisa lebih berkembang lagi di sana, atau bahkan mungkin di sektor-sektor farmasi dan obat-obatan. Jadi daerahlah yang mungkin lebih paham, lebih mengerti potensi mereka dan mereka tahu apa yang mereka akan perbuat untuk meningkatkan peluangnya. Kami melakukan katalisasi ya, mendorong dan juga melakukan pensinergian. Kalau seandainya ada beberapa hal yang perlu kita perbaiki, mulai dari regulasi atau bahkan mungkin untuk penguatan bisnis proses, kita akan bantu. Kita akan berikan konsultasi dan bimbingan kepada daerah untuk bisa berkembang dengan lebih baik lagi. Oke, ini pembentukan dari KNKS langsung atau memang atas inisiatif pemerintah daerah? Mengingat tadi sebenarnya beberapa kawasan ekonomi syariahnya sendiri begitu ada di Bintan, Riau, kemudian Cikande, Banten, kemudian Sidoarjo, Jawa Timur. Sementara yang jadi pionir justru di Sumatera Barat, Pak Afdal. Ya, KDKS ini adalah inisiatif dari pemerintah daerah. Awalnya memang inisiatif dari pemerintah daerah, tapi kami melihat responnya sangat positif ya. Sumatera Barat sudah memulai, bahkan di sebentar lagi Riau insya Allah akan juga meresmikan KDKS mereka, Jawa Barat dan mungkin akan didorong juga nanti Jawa Timur dan beberapa provinsi lainnya. Jadi kita berharap koordinasi yang ada, apakah dari kawasan industri tadi dengan Komite Nasional Ekonomi Daerah ini bisa saling terjadi sinkronisasi yang baik ya. Harapan kami tentu ini akan memberikan suatu hal support yang sangat baik bagi pelaku usaha khususnya. Karena di daerah tadi ada banyak pelaku usaha UMKM yang memang memerlukan lebih banyak lagi perhatian, memerlukan lebih banyak lagi support dari pemerintah, dari daerah terutama. Oke, itu dia berarti inisiatif dari pemerintah daerah, nanti pengawasan, bimbingan dari KNKS pusat lah ibaratnya komite nasionalnya begitu ya Pak Afdal. Baik. Tuh. Namun karena ini satu hal yang positif ya Mas Prasetyo ya, kita berharap dan Pak Wapres tadi menyampaikan ini satu hal yang positif, kita akan dorong supaya ini hadir tidak hanya di daerah-daerah tertentu ya, bahkan di seluruh provinsi di Indonesia. Oke, kesiapan dari daerah-daerah untuk tadi beberapa kawasan industri halal, kemudian daerah-daerah yang diharapkan mendukung tujuan utama bahwa Indonesia menjadi pusat produk halal Indonesia dunia, begitu bagaimana? Saat ini industri syariah ataupun industri halal di daerah itu semakin berkembang ya. Mereka sudah mulai pulih dari dampak pandemi, kita lihat perdagangan produk halal, makanan dan minuman sudah mulai menggeliat. Restoran-restoran sudah kembali normal, sudah beroperasi. Kita juga melihat bahwa ini akan mendorong demand lebih banyak lagi sektor pariwisata untuk bisa tumbuh berkembang dengan cepat, melakukan recovery ya. Jadi alhamdulillah kemarin kita juga baru saja mendengarkan bahwa dari Mastercard Crescent Rating yang sudah meluncurkan suatu penilaian terhadap Global Muslim Travel Index, Indonesia naik peringkat dari peringkat 4 menjadi peringkat 2 dunia di urusan Global Muslim Travel Index. Jadi kita berharap gerakan ini merupakan suatu pemulihan ekonomi yang betul-betul bisa bersambut dengan baik di Indonesia juga. Posisi dari Global Muslim Travel Index begitu ya, dari posisi 4 ke 2 begitu, berarti memang Indonesia masih menjadi destinasi utama begitu ya dari pelancong-pelancong dunia untuk berkunjung, terutama dari masyarakat Muslim global begitu. Nah, tantangannya yang saat ini sudah dipetakan untuk kemudian dimitigasikan ke depan apa saja nih Pak? Kita sebagai sebagai destinasi atau penerima tamu ya para Muslim travelers dunia ini, kita perlu membuat mereka lebih nyaman. Bagaimana caranya? Kita sediakan makanan halal. Pada saat wisatawan memerlukan tempat untuk sholat begitu, tempat beribadahnya tersedia di destinasi tadi, air bersih tersedia,
kemudian juga atraksi yang sehat untuk keluarga, dan tentu core-nya sendiri ini adalah suatu produk pariwisata yang higienis, toyib begitu ya. Jadi ini akan sangat baik bagi para wisatawan untuk bisa menikmati keindahan alam Indonesia berikut dengan produk-produk asli Indonesia, produk kuliner dan industri-industri pangan yang ada di Indonesia dengan lebih baik lagi. Jadi kami bekerja bersama dengan Kemenparekraf dan juga kementerian terkait lainnya untuk mendorong industri pariwisata kita bergerak lebih cepat lagi. Oke, lantas ke depan target dari KNEK sendiri untuk mewujudkan Indonesia menjadi pusat produsen industri halal dunia, kapan nih Pak? Insya Allah pada tahun ini juga di kuartal keempat, mohon doanya dan dukungannya, kita akan melaunching Master Plan Industri Halal Indonesia. Ini adalah suatu rujukan besar ya, Master Plan Industri Halal Indonesia tahun 2022 sampai 2029. Ini akan merupakan suatu panduan bagi seluruh stakeholder di Indonesia dalam mengembangkan industri halal di masing-masing bidangnya. Harapan kami ini akan masuk menjadi program kerja pemerintah KRKP, masuk menjadi program rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan jangka panjang. Jadi kita berharap ekonomi syariah, industri halal merupakan bagian yang memang penting untuk penguatan ekonomi nasional, dan itu secara implementasi akan berlangsung dengan baik, masuk ke dalam program pemerintah, stakeholder-nya tahu mereka akan mengerjakan apa, dan harapannya di 2024 kita bisa mencapai sebagai pemimpin ekonomi syariah dunia, pusat produsen halal dunia, dan juga tadi untuk travelers kita juga akan coba raih sebagai nomor 1 peringkat di tahun 2023. Memuncak begitu ya untuk Global Muslim Travel Index di wilayah ya paling tidak dunia, mengingat Indonesia dengan demografi muslim yang sangat besar seharusnya memang menjadi leadernya begitu ya Pak Afdal. Baik Pak Afdal, maju terus Pak untuk produk halal Indonesia ke depan, semoga terwujud di kuartal 4 diluncurkan master plan untuk produk halal Indonesia, dan ini menjadi satu tantangan berikutnya adalah bahwa kita tetap harus bahu-membahu begitu untuk mewujudkan tujuan bersama ini. Pak Afdal, terima kasih banyak atas waktu dan sharing Anda berikan. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan salam sehat Pak Afdal. Terima kasih.